Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Laili Nur Latifah. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya tentang miskonsepsi siswa dalam penyelesaian soal cerita matematika materi FEB dan KPK kelas 4B di SD Negeri Pedurungan Lor 01 Semarang. Yang pertama, berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah saya lakukan, diperoleh bahwa siswa kelas 4B di SD Negeri Pedurungan Lor 01 Semarang ini tidak menyukai jenis soal cerita. Hal ini terbukti dari hasil pra-penelitian yang telah saya lakukan, menyatakan bahwa sebanyak 70,3% siswa menyukai jenis soal pilihan ganda dan sebanyak 29,7% siswa menyukai jenis soal cerita. Jadi di sini perbandingan antara jenis soal pilihan ganda dan soal cerita itu lebih banyak menyukai jenis soal pilihan ganda. Hal ini dikarenakan kenapa siswa tidak menyukai jenis soal cerita, karena yang pertama malas membaca karena tulisannya terlalu banyak dan tidak bisa memahami soal cerita dengan cepat dan belum bisa memasukkan rumus ataupun lambang matematika ketika mengerjakan soal cerita. Sebanyak 43,2% siswa tidak bisa memahami soal dengan cepat. Hal ini karena pengaruh konsentrasi. Yang kedua, sebanyak 37,8% siswa belum bisa memasukkan rumus ataupun lambang matematika ketika mengerjakan soal cerita. Dan yang ketiga, sebanyak 18,9% siswa malas membaca karena tulisannya yang terlalu banyak. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada wali kelas kelas 4B, yaitu Ibu Endah, menyatakan bahwa tingkat pemahaman siswa tentang soal cerita memang masih kurang, terutama pada materi soal cerita, terutama pada materi FEB dan KPK. Hal ini dikarenakan siswa itu masih bingung harus mengerjakan soal tersebut dengan konsep FEB ataupun KPK. Karena materi FEB dan KPK ini baru pertama kali dikenalkan, yaitu di kelas 4, jadi banyak siswa yang masih merasa kebingungan terutama pada faktorisasi primanya. Dan apabila dikaitkan pada soal cerita, siswa itu masih belum paham untuk memasukkan antara ini jenis soal FEB ataupun jenis soal KPK. Seperti itu. Kemudian dari penelitian itu, maka fokus penelitian saya yaitu untuk mengetahui jenis miskonsepsi yang dialami siswa dan apa saja faktor penyebab miskonsepsi yang dialami oleh siswa kelas 4B di SD Negeri Pedurungan Lor 01 Semarang. Dari sini tujuan penelitian saya yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan jenis miskonsepsi siswa dalam penyelesaian soal cerita materi FEB dan KPK, dan yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan faktor penyebab miskonsepsi siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi FEB dan KPK. Kajian teori di sini saya mengambil dari Suparno yang menyatakan bahwa konsep awal yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah itu biasanya disebut dengan miskonsepsi atau salah konsep. Dan di sini saya juga mengambil dari Wahyudin dalam artikel Wahyudin tahun 2016 halaman 151 yang menyatakan bahwa Wijaya dalam bukunya menjelaskan soal cerita merupakan permasalahan yang dinyatakan dalam bentuk kalimat bermakna dan mudah dipahami. Dalam hal ini, jenis soal cerita yaitu jenis soal yang terdiri dari sebuah permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari yang dibentuk dalam bentuk sebuah kalimat yang bermakna dan tentunya mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, selanjutnya tentang FEB dan KPK, di sini saya mengambil KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan yaitu FEB dan kelipatan persekutuan yaitu KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang jenis soal cerita. Nah, di sini indikator yang saya peroleh yaitu menggunakan faktorisasi prima untuk menentukan FEB dari beberapa bilangan, dan yang kedua yaitu menyebutkan kelipatan persekutuan dua bilangan, dan yang ketiga menggunakan faktorisasi prima untuk menentukan KPK dari beberapa bilangan.
Metodologi penelitian yang saya lakukan mulai dari jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian kualitatif atau disebut juga dengan penelitian deskriptif. Kemudian lokasi dan latar penelitian sendiri yaitu di kelas 4B SD Negeri Pedurungan Lor 01 Semarang. Kemudian data ini diperoleh melalui tes, kemudian melalui wawancara, dan melalui hasil angket. Setelah itu, penyusunan instrumen penelitian sendiri yaitu mulai dari angket siswa, tes siswa, rubrik penilaian siswa, wawancara siswa, dan wawancara guru tentunya sudah divalidasi oleh dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Husni dan Bapak Fajar. Kemudian prosedur pengumpulan datanya ini dilakukan secara daring atau secara online dengan media Google Form yang telah disediakan di Google melalui yang dilakukan pada angket siswa, kemudian tes siswa, dan wawancara siswa. Sedangkan untuk wawancara guru sendiri ini dilakukan secara offline. Jadi dilakukan langsung bertemu atau bertatap muka dengan guru tersebut. Kemudian metode analisis datanya sendiri dilakukan secara bertahap, mulai dari pengisian angket siswa, kemudian tes siswa, wawancara siswa, dan wawancara guru. Setelah itu hasil penelitian ini yaitu yang pertama tentang jenis-jenis miskonsepsi yang dialami siswa kelas 4B bisa dilihat pada diagram di sebelah menyatakan bahwa di nomor 1 untuk jenis soal nomor 1 sendiri pada butir soal nomor 1 menyatakan bahwa siswa lebih banyak mengalami miskonsepsi konsep. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri Pedurungan Lor 01 Semarang pada siswa kelas 4B menyatakan bahwa jenis-jenis miskonsepsi yang dialami oleh siswa kelas 4B yaitu ada 4 jenis miskonsepsi. Yang pertama yaitu miskonsepsi konsep, yang kedua miskonsepsi sistematika, yang ketiga miskonsepsi hitung, dan yang keempat yaitu miskonsepsi operasi. Terlihat pada nomor 1 yaitu menyatakan bahwa miskonsepsi konsep lebih banyak dialami oleh siswa. Kemudian pada nomor 2 itu lebih banyak mengalami miskonsepsi konsep, dan yang nomor 3 yaitu lebih banyak mengalami miskonsepsi sistematika, dan yang nomor 4 yaitu lebih banyak mengalami miskonsepsi hitung, dan yang nomor 5 lebih banyak mengalami miskonsepsi konsep. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebanyak 43,02% siswa mengalami miskonsepsi konsep dan sebanyak 25,58% siswa mengalami miskonsepsi sistematika, kemudian sebanyak 24,42% siswa mengalami miskonsepsi hitung, dan sebanyak 6,98% siswa mengalami miskonsepsi operasi. Miskonsepsi konsep lebih banyak dialami oleh siswa kelas 4B di SD Negeri Pedurungan Lor 01 Semarang. Kemudian selanjutnya, faktor penyebab miskonsepsi ini ada 2, yaitu dari siswa dan dari guru. Yang dari siswa terjadi karena adanya pemikiran asosiatif yang ditimbulkan karena adanya prakonsepsi awal yang diterima oleh siswa, sehingga reasoning yang diterima tidak lengkap akan berpengaruh pada tahap perkembangan kognitif siswa, terutama pada minat belajar siswa, sehingga minat belajar siswa itu menurun dan sehingga minat belajar siswa itu menurun. Kemudian faktor penyebab miskonsepsi yang kedua itu dari guru. Ini terjadi karena kurangnya penggunaan media pembelajaran, kurangnya variasi guru saat melakukan pengajaran. Metode yang digunakan oleh guru ini masih menggunakan metode diskusi, ceramah konkret, dan praktik langsung, sehingga guru jarang menggunakan namanya media pembelajaran. Karena di SD Negeri Pedurungan Lor 01 Semarang sendiri, berdasarkan hasil wawancara, guru menyatakan bahwa media pembelajaran di SD Negeri Pedurungan Lor 01 Semarang ini masih minim. Next,
Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang saya lakukan yaitu kesimpulannya siswa kelas 4B mengalami miskonsepsi dalam menyelesaikan soal cerita, materi FEP dan KPK. Sedangkan saran yang akan saya sampaikan yaitu kepada siswa dan guru. Yang pertama kepada siswa, ketika kegiatan belajar mengajar sebaiknya siswa itu memperhatikan pembelajaran dengan baik. Dan yang kedua, saat mengerjakan soal siswa itu meneliti kembali dan tidak terburu-buru. Yang kedua yaitu untuk guru, sebaiknya guru itu mampu menciptakan pembelajaran yang menarik minat belajar siswa itu sendiri. Terima kasih, sekian presentasi hasil pemaparan penelitian yang telah saya lakukan di SD Negeri Pedulungan Lamongan 1 Semarang. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.